Jadi kali ini aku ada di salah satu gunung yang ada di daerah Wonosobo mungkin ya. Ini lagi pendakian di Gunung Lemah. Gunung Lemah ini salah satu gunung yang sebenarnya cukup membuatku penasaran ya selama beberapa waktu terakhir gitu, karena lama nggak mendaki juga. Sekarang diputuskan untuk ngedaki Gunung Lemah begitu. Dan ini untuk pertama kalinya nge-solo cuy, berangkat sendiri, nyoba untuk trekking sendiri gitu kan. Ya untuk nambah pengalaman baru aja gitu. Soalnya di pendakian kali ini nggak ada teman dikarenakan pada sibuk. Yang satu habis naik gunung sendiri, yang satu sibuk kerja, yang satu ada kesibukan lain sebagainya dan ya pada akhirnya tetap nyoba sendiri. Jadi ini perdana buatku, dan tadi belum 5 menit muncak dari base camp hampir nyasar. Itulah salah satu ketakutanku kenapa aku nggak pernah naik sendiri cuy, dikarenakan ya memang aku rawan nyasar, di mall aja nyasar apalagi di gunung. Ya moga aja nanti bisa sampai puncak lah. Aduh. Oh iya, tadi dari rumah itu sekitar jam 5, nah setengah 5 sampai rumah, dan sekarang ini jam setengah 7. Untuk estimasi tadi sekitar ya 2 jam lebih dikit lah. Dikarenakan tadi juga mampir-mampir di Indomaret, istirahat juga, sarapan, sama foto-foto di jalan gitu. Nah, pemandangannya bagus banget sih asli. Ini full kebun teh kiri kanan. Dari base camp tadi estimasi perjalanan sekitar 1,5 jam perjalanan kalau santai. Jadi ya mungkin sampai atas sekitar jam-jam 9-an gitu. Nanti sekalian ini ya perjalanan santai aja lah. Pemandangannya bagus banget asli. Ya karena mungkin ini weekday, jadinya tempatnya sepi. Tadi juga di base camp cuman ada 9 pendaki yang naik hari ini gitu. Jadi kemungkinan nanti bakal ketemu di jalur sih. Nggak mungkin juga kalau misalnya ketemu sama bareng ketika pas naik. Begitu kira-kira. Tempatnya hijau banget cuy, asli. Ternyata bener kalau misalnya ngedaki sendiri agak canggung, seriusan nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Soalnya awalnya sih ragu ya kalau misalnya mau maksa untuk pendakian sendiri, dikarenakan tahu bakal kayak gini gitu. Aku lebih baik perjalanan jauh tapi motor sih daripada daki tapi sendirian gitu, dikarenakan ya nggak ada temen ngobrol gitu aja. Udah jauh-jauh sampai sini juga kan untuk pengalaman aja. Untuk rencana sih untuk pendakian berikutnya ke Gunung Mongkrang sama teman besok, jadi biar nggak awkward aja. Ini baru 10 menit perjalanan udah sampai pos 1 sih. Ini sebenarnya ada 2 jalur. Jadi yang ini jalur baru, yang situ jalur lama. Kita nyoba jalur baru yang lewat hutan. Dikarenakan kalau lewat jalur yang keterbuka gitu kayaknya nggak menantang gitu. Oh iya, tadi aku sempat tanya juga sama yang jaga base camp. Kalau misalnya kita lewat jalur yang dari hutan, lewat dalam hutan itu bisa rawan kan nggak sih? Nyasar nggak sih gitu. Tapi ternyata jawabannya enggak juga. Jadi ya untuk resiko kesasarnya sangat-sangat dikit. Nek saking kebangetan aja bisa nyasar. Untuk jalur barunya kayak gini cuy, ya nggak bener-bener nanjak ya, biasa aja sih. Tuh. Hampir nyasar BTW. Jalurnya nggak kelihatan. Beresiko seriusan. Udah sendirian. Sekarang jam 8.22. Jadi ini udah 50 menit perjalanan dan belum sampai puncak. Kalau estimasi sih dari mas-mas basecamp sekitar 1,5 jam. Jadi mungkin sekitar 30 menitan lagi. Dan untuk medannya di sini tanah cuy, jadi lebih banyak nanjaknya, terjal gitu, terjal licin gitu sih. Jadi agak susah untuk ngebuat video. Tapi masih aman, masih sangat-sangat menyenangkan. Dan untuk jalurnya jelas banget. Jadi ada garis-garis kayak gini untuk membatas jalan gitu kan, biar nggak nyasar. Jadi untuk orang yang gampang nyasar sepertiku, sepertinya sangat-sangat terbantu sama jalur kayak gini. Ngapain di sini? Kayaknya lebih enak tadi di rumah nonton film, sore jogging. Kayaknya gitu lebih asik. Untuk jalurnya kayak gini sih. Jadi ya naik turun terjal kayak gini. Nah ini. Dan ini biasanya licin. Tadi hampir kepleset beberapa kali. Jadi ya memang harus hati-hati sih. Padahal kemarin kalau nggak salah memang nggak hujan, tapi ya karena ini tanah, jadi ya sangat-sangat licin. Tapi di sini lebih adem. Jadi nggak terlalu terbuka. Matahari masih bisa sampai sini, tapi ya masih menyenangkan lah untuk trekking ringan gini. Oh iya, kalau misalnya kalian mau kesini lewat jalur yang lewat jalur dalam, lebih baik kan aja pakai celana yang panjang.
dikarenakan ini memang banyak rumput, jadi ya bisa ngebuat kaki lecet. Jadi kayak apa itu namanya, celana yang panjang bisa sangat-sangat membantu untuk melindungi kaki kalian. Yoi, sekarang jam 8:30 sampai pos 2. Ini ada 2 jalur, gak tahu ini yang bener yang mana, tapi kita ambil yang ini aja. Taps. Untuk pendakian pertama, di pendakian sendirian pertama ini, jujur aja kalau dari rasanya ya lebih enak kalau sama teman sih, karena ada teman ngobrol ya, cuman ngobrol sama kamera rasanya canggung gitu. Tadi ada ketemu sama pendaki yang baru turun gitu, 3 orang sama anak kecil 1 ya, itulah kira-kira. Tapi kalau lewat di dalam hutan gini rasanya lebih adem sih daripada lewat yang bagian sana gitu. Konon katanya di sana ada tambang ilegal dan nggak boleh ngerekam sama pihak basecampnya. Ya gitulah. Kita lihat sebagaimana rusaknya Indonesia ini. Serusak apa hutan di sini? Nanti kita lihat. Asli cuy, tadi itu mau ke Mongkrang sebetulnya. Cuman ketika tak pikir-pikir, 3 jam perjalanan dari rumah, belum lagi perjalanan pulangnya 6 jam, total perjalanan belum sama naiknya. Dan aku hari ini cuma tidur selama 3 jam. Jadi nggak tahu kalau misalnya nekat ke Mongkrang bakal gimana nanti. Begitu, nanti mungkin pas istirahat bakal di base camp selama beberapa waktu dulu, sekalian ngecharge sama sekalian makan-makan nanti. Misalnya hutan pinus btw, itu ada tulisannya hutan pinus. Nah itu hutan pinus. Ya sih, sekarang jam 9.15 dan akhirnya sampai puncak. Yoi, selesai pendakian ini, habis ngelewatin pintu rimba. Sekarang lagi ada di perkebunan teh gitu. Sekarang ini jam 10.43, ini perjalanan pulang. Jadi dari puncak sampai sini itu aku memakan waktu 1 jam perjalanan untuk turnya begitu. Tadi di perjalanan naik dari base camp sampai puncak itu kalau aku pribadi itu 1 jam 45 menit. Itu pun jalan cepat. Padahal tadi kalau dari yang pihak penjaga base campnya itu bilang untuk perjalanan dari base camp ke puncak itu sekitar 1 jam 30 menit untuk perjalanan santai. Jadi santainya dia sama santainya saya itu berbeda. Santainya dia itu tergesa-gesa buatku. Begitu. Dan apakah gunung lemah itu lemah? Ternyata tidak. Ternyata gunung lemah tidak selemah itu. Capek cuy asli. Untuk medan yang di pintu rimba, yang dari sana gitu, itu bener-bener apa ya, basah, terutama di bagian bawahnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian mau mendaki lewat situ, tak saranin pakai celana panjang aja, jangan pakai celana pendek, dikarenakan pasti lecet-lecet karena rumput begitu. Mantap skoks. Ini perjalanan pulang dan ya ini masih di perkebunan teh. Jadi untuk pendakian perdana solo ini, untuk pendakian solo pertama ini sangat menyenangkan, sesuai ekspektasi. Meskipun ya pemandangan tidak kelihatan ketika di atas tadi, kabut karena kesiangan tentu aja, tapi ya cukup menyenangkan bagiku. Goks, liatin kebun seluas ini dan saya sendirian. Ya ampun. Goks. Kapan ya kita kesini bareng?